Bangunan ini dibangun tanpa menebang satupun pohon di sekitarnya dan menjadi salah satu bangunan paling berkelanjutan di Taiwan. Bangunan berkelanjutan saat ini menjadi fokus yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia karena membantu mengurangi dampak lingkungan, menghemat biaya operasional, dan meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan penghuni. Dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan, teknologi hijau, serta material ramah lingkungan, bangunan berkelanjutan berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon dan konservasi energi, yang pada gilirannya membantu menanggulangi perubahan iklim. Beito Public Library menjadi salah satu contoh arsitektur berkelanjutan yang luar biasa. Terletak di Taman Beito yang berada di distrik Beito, Taipei, Taiwan. Bangunan dua lantai ini terkenal karena dibangun sebagai bangunan hijau yang ramah lingkungan, di mana bangunan tersebut dirancang untuk mengurangi konsumsi air dan listrik. Bangunan ini dirancang oleh Bioarsitektur Formosana yang dibuka pada bulan November 2006. Perancangan bangunan ini tidak hanya tentang keindahan namun juga tentang keseimbangan ekologis antara manusia dan lingkungan. Penggunaan efisiensi energi terlihat jelas di seluruh ruangan, mulai dari pelengkapan pencahayaan efisiensi tinggi hingga sistem HVAC, heating, ventilation, and air conditioning. Dan juga kontrol bangunan pintar, perpustakaan ini memprioritaskan langkah-langkah penghematan energi untuk meminimalkan emisi karbonnya. Salah satu dari berbagai contoh yang diterapkan adalah mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil. Perpustakaan ini mengintegrasikan solusi energi terbarukan seperti panel surya, yang mampu menghasilkan energi sebesar 16.000 watt ini menyumbang sekitar 10% dari total konsumsi daya yang digunakan. Panel ini memanfaatkan kekuatan matahari untuk menghasilkan energi bersih yang berkontribusi terhadap kebutuhan energi bangunan sambil mengurangi dampak lingkungannya. Perpustakaan ini menggunakan rancangan passive design untuk mengoptimalkan pencahayaan dan ventilasi alami, mengurangi cahaya dan pendingin buatan dengan sumber daya alam. Perpustakaan tidak hanya meminimalkan energi, tetapi juga menciptakan ruangan yang nyaman dan menarik bagi pengunjung. Atap bangunan yang miring membantu mengoptimalkan distribusi cahaya matahari ke dalam bangunan. Overhangs digunakan untuk mengurangi intensitas sinar matahari secara langsung, sehingga mengurangi panas di dalam bangunan. Hal ini membantu menjaga kenyamanan saat membaca di dalam ruangan. Bukan hanya sebagai pencahayaan alami, bukaan di sekeliling bangunan dapat memaksimalkan penghawaan dan pertukaran udara segar dengan udara kotor secara alami. Perpustakaan ini menggunakan sistem cross ventilation yang dapat membantu mengurangi penggunaan AC, hingga suhu di dalam ruangan dapat berkurang 4 derajat Celcius walaupun pada musim panas. Tapi jauh salah satu fitur yang menonjol pada bangunan memiliki banyak tujuan seperti mengurangi penyerapan panas, memberikan isolasi alami, meningkatkan kualitas udara, dan mempromosikan keanekaragaman hayati. Selain itu juga membantu mengelola limpasan air hujan, mengurangi dampak hujan lebat pada sistem water conservation. Sistem drainase berkelanjutan (SUDS) atau Sustainable Urban Drainage System merupakan sistem yang digunakan untuk pengelolaan air pada bangunan perpustakaan ini. Langkah-langkah penghematan air seperti perlengkapan aliran rendah dan sistem pemanenan air hujan membantu mengurangi konsumsi air dan mendukung praktik pengelolaan air berkelanjutan. Kawasan perpustakaan ini memiliki banyak sekali area hijau dan juga menggunakan aliran air sehingga dapat membantu menanggulangi banjir yang berpotensi terjadi pada lokasi bangunan ini. Dalam konstruksi dan desain perpustakaan ini memprioritaskan penggunaan material berkelanjutan dengan dampak lingkungan yang rendah, dengan memilih bahan yang memiliki konten daur ulang tinggi dan emisi VOC rendah, seperti baja daur ulang, kacau laui, kayu bersertifikat FSC, interior brick, dan finishing non-VOC.
Lingkungan sekitar bangunan perpustakaan ini dikelola dengan baik untuk mempertahankan kelestarian alam dan mengurangi dampak lingkungan. Lokasi yang berada dekat mata air panas Beitou dan lingkungan hijau sehingga perpustakaan ini meminimalisir merusak lingkungan. Dengan tidak mendebang pohon di sekitar tapak, menjaga keseimbangan lingkungan antar manusia dan habitat di sekitar, bangunan perpustakaan ini dirancang untuk berintegrasi dengan alam sekitar dengan menggunakan material alami dan desain yang ramah lingkungan. Di Indonesia, bangunan berkelanjutan jumlahnya masih terbatas. Hingga tahun 2022, hanya ada sekitar 60 gedung di Indonesia yang telah mendapatkan sertifikasi Green Ship dari GBCI. Terlepas dari pembangunan ibu kota Nusantara, bangunan berkelanjutan di Indonesia semakin mendapatkan perhatian yang besar karena dampak positif yang dapat ia berikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Dan hal ini tentu menunjukkan langkah positif menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan di Indonesia. Bagaimana menurut Anda?